Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen update seputaran Bitcoin pasca tadi ya Jerome Powell melakukan speech di Jackson Hole Symposium ya, memberikan indikasi-indikasi kapan akan dieksekusi tapering dan juga tentang bagaimana nanti kedepannya suku bunga di Amerika Serikat. Oke, so saya akan bahas dulu dari newsnya before saya nanti masuk ke chart ya. Pertama saya pengen tunjukin dulu ke teman-teman, ini ada beberapa news yang saya pengen highlight ya. Pertama dari Bloomberg, Powell says taper could start in 2021 with no rush on rate hike ya. Buat teman-teman yang belum tahu, rate hike itu adalah peningkatan suku bunga atau peningkatan suku bunga terhadap perbankan di Amerika Serikat. Dan setahu saya nih, kondisi saat ini suku bunga di Amerika Serikat itu mendekati 0% guys. Jadi memang dia juga nggak buru-buru, intinya dia bilang seperti itu. Dan dampaknya yang pertama ini, poin pertama ini dampaknya terhadap dolar. Jadi dolarnya kerasa banget. Kalau kalian lihat tadi di time frame 1 jam aja, dia dropnya signifikan ya, langsung drop, nggak pakai lama, break dari area supportnya dia yang terakhir. Dan sekarang ya bisa dibilang cukup negatif lah buat dolar ya. Tapi di lain sisi kalau misalkan kita lihat dari S&P-nya, S&P 500 ini finally dia nge-reach all time high-nya dia loh guys ya. Kalian bisa lihat tuh, all time high at S&P 500 ya. Termasuk Dow Jones, setahu saya ya, Dow Jones juga sama harusnya sih, juga karena all time high nih tuh ya. Baru mau all time high guys ya, dekat lagi atau sebentar lagi all time high. Oke, jadi sebenarnya ini dampak dari speechnya si Jerome Powell ya. Tadi sangat signifikan banget, jadi kayak dia ngomong cuma kayak begitu doang, ternyata dampaknya sangat penting ya. Satu orang bisa mengubah tatanan perekonomian di seluruh dunia guys. Oke, nah jadi oke, lanjut lagi. Sorry with the intermezzo ya. Kita lanjut lagi ke dalam pembahasannya. Jadi di salah satu news ini juga teman-teman bisa cek di Yahoo Finance ya. Powell reversing Fed stimulus to early could be particularly harmful. Jadi intinya simpelnya dia nggak mau buru-buru. Dia pengen lihat data ketenaga kerjaan dulu di Amerika Serikat ya. Dia cuma bilang kayak gini. Federal Reserve Chairman Jerome Powell said Friday that the US economic recovery appears to be making progress. Jadi perekonomiannya mulai ada progres. Tapi memperingatkan perbankan sentral atau central bank needs to be careful untuk tidak terlalu memperketat kebijakan sebelum melihat benar-benar ada istilahnya orang-orang Amerika yang kembali bekerja lah gitu ya. Karena sebenarnya berdasarkan kalender ekonomi ini, saya waktu itu ada pantau ya di awal bulan Agustus. Kita bisa ngecek di sini di kisaran hari Jumat tanggal 6 itu non-farm employment change ya, atau data pendapatan di luar sektor pertanian itu meningkat sampai 943.000. Sementara pendapatan per jam itu meningkat juga di 0,4%, jadi dia naik 0,1%. Nah ini yang penting, yang paling dimention sama si Jerome Powell, yaitu unemployment rate atau data pengangguran di Amerika Serikat. Dari 5,9%, yang sebelah kanan ini by the way adalah previousnya ya, forecast itu diperkirakan. Jadi diperkirakan itu berkurang hingga 5,7%. Tapi kenyataannya, faktanya itu turun 0,5%. Nah ini yang menjadi indikator utama si Jerome Powell untuk mengeksekusi kapan tapering itu terbaiknya dieksekusi gitu. Dan di sini ada bacaannya guys ya, time to taper. Powell's commentary comes as the FOMC debates bla 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 bla. The test for the Fed to start tapering the so-called quantitative easing atau QE program has been substantially further progress on its dual bla 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 bla. Sorry guys ya. Nah ini, Powell said high inflation ya, readings hits that mark on its price stability mandate, but unemployment, Powell said there has been clear progress but suggested he may want to see more data before declaring the labor market ready to handle a Fed taper ya. Dan itu kalau nggak salah nih di sini ya, next policy setting announcement scheduled for 22 September. Jadi kita bakal digantung lagi sampai nanti bulan September menunggu kepastian dari si The Federal Reserve Chairman ini atau si Jerome Powell ya, ketua The Federal Reserve. Alright? Ya. So that's it untuk newsnya ya. Ini adalah berita baik sebenarnya untuk Amerika ya tentunya.
dan berita kegalauan untuk cryptocurrency karena kita belum dapat kepastian lagi ya. Nah, sementara saya akan berikan update seputar technical analysisnya, but before saya kasih update, saya pengen kasih lihat dulu. Kemarin kita sempat mention ya soal key level kita itu di kisaran Fibo 61,8% di $46.475. Dan kalau misalkan kita ketahan di area situ, saya udah sempat mention juga ada kemungkinan kita bisa ngelihat si Bitcoin ini rebound. Tentunya ini berdasarkan hasil perbincangan si Jerome Powell tadi, karena balik lagi seluruh investor retail menurut saya ataupun big fund itu menunggu kejelasan dari speech yang diadakan pada malam hari ini. Karena kalian bisa lihat ya, kalau saya turun time frame ke 1 jam, saya turun time frame ke 30 menit, ini sideways terparah loh guys, sampai nggak ada aktivitas sama sekali di market. Dia cuma bolak-balik ya. Baru tadi aja nih, sekitar jam 9 pasca dia ngomong, si Jerome Powell ngomong, baru kita ngelihat ada reaksi di pasar. Dan seperti yang kalian lihat sendiri guys, saat ini Bitcoin itu terrebound cukup signifikan, bahkan kembali masuk ke dalam trendline ya, trendline yang sudah kita gambarkan ini ya. Kalian bisa lihat ya trendline-nya cukup detail ya, trendline ya. Setelah kita break, kita sudah kembali lagi ke dalam, which is itu bisa artinya adalah false breakdown ya. Kita balik lagi ke dalam seperti ini. Dan sekarang kondisinya guys, kalau misalkan closing jam 3 pagi nanti nih, jam 3 lewat 3 jam lewat 50 menit lagi, which is jam 3 pagi, dia successfully closing di atas trendline ini guys ya, atau down trendline ini, plus di atas area ini juga, maka kita bisa melihat Bitcoin kembali naik dan ngetes ke kisaran area 50.000. Dan tentunya ya belum tentu pasti terjadi gitu loh guys ya, karena kita nggak tahu nih apakah dia successfully bisa bertahan di atas area ini ya, which is 49.300. Di situ aja kita udah ngelihat ada resistance ya. Jadi kalau misalkan itu break, baru kita bisa manjat lagi ke kisaran $50,000 ya. So far kalau misalkan yang soal bear flag ini, saya juga sempat mention kemarin ya bahwa si bear flag itu berpotensi terjadi ya. Ini kita mention waktu kondisinya belum terbentuk si bear flag-nya, dan hari ini confirm terbentuk si bear flag-nya secara rapi ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan seperti ini. Lalu kondisinya saya sempat mention bahwa sebelumnya itu juga pernah ada kondisi seperti ini gitu ya. Ketika terbentuk si bear flag, bukan cenderung turun, malah dia break-nya ke arah atas dan malah akhirnya menguat. Nah, itu bisa aja terjadi terhadap kondisi saat ini, yang manakala sebenarnya sekarang sedang terjadi. Oke? Nah, kalian bisa lihat juga ya, sebelumnya juga pernah ada kejadian seperti itu, tepatnya di sini guys ya. Ini juga sama, terbentuk semacam bear flag ya, which is downtrend and then bear flag, harusnya dia break ke bawah tapi malah akhirnya menguat. Dan inilah ya proses akhirnya terjadi transisi. Dan bisa nggak terjadi di kondisi sekarang menurut Kevin? Ya, menurut Kevin sih bisa-bisa aja guys. Oke, nah apalagi kalau misalkan kita berbicara untuk closing daily ya. Jadi saya tadi belum sempat bahas daily-nya ya, untuk technical daily-nya. Sorry, sebelum saya bahas daily, saya pengen remind lagi ke teman-teman bahwa di sini adalah area Fibo 61,8%, which is key level kita, dan kita sebenarnya udah ngetes berkali-kali di kisaran area tersebut ya. Dan kalau misalkan di sini kita memang ketahan, dan kali ini kita benar-benar dapat konfirmasi seperti ini sebenarnya bagus banget sih buat Bitcoin so far menurut saya. Oke? Balik lagi menurut saya. Alright? Nah, untuk time frame daily, sedikit reminder ke teman-teman, kemarin saya sempat mention soal kita membentuk yang namanya ascending broadening wedge pattern ya, which is sebenarnya ascending broadening wedge pattern ini ada dua kemungkinan ya, either dia bisa breakout ke arah atas yang artinya meneruskan trend yang sebelumnya terjadi, atau worst skenario-nya adalah dia reversal kondisinya seperti ini ya. Dan tergantung breakout-nya ke arah mana, apakah dia breakdown atau dia breakout ke arah atas. Dan kalau misalkan kita lihat dari time frame daily, sebetulnya sih kita ada ketahan di kisaran area ini ya, berdasarkan exponential moving average 21. Jadi kayak semacam retest and then boom, mentah lagi. Mungkin kondisinya sama seperti ini ya, kita test and then boom ya, kita test and then boom, and then test and then boom, hopefully. Tapi kita belum tahu pasti, karena seperti yang saya jelaskan juga kemarin, kita bisa lihat di time frame 4 jam itu terjadi pelemahan tren terhadap si buyer-nya ya. Jadi dia slow but sure mengalami pelemahan seperti ini dari yang seharusnya seperti ini.
Oke, atau ya penguatan intinya begitulah ya guys ya. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat kondisi yang terjadi terhadap si Bitcoin ini ya. Untuk daily closingnya sendiri, kalau misalkan kita successfully this time ya, kita successfully bertahan di atas area ini aja sebetulnya guys, ini udah menjadi kabar baik banget buat kita ya. Kita bisa lihat mungkin Bitcoin akan either itu ketahan di kisaran area sini atau 48.000 seperti yang tadi kita bahas di time frame 4 jam, which is itu di kisaran area-area ini guys ya, atau sekaligus langsung di breakout. Dan kalau misalkan di breakout berarti itu kabar baik. Alright, so that's it video dari saya tentang seputaran Bitcoin. I'll see you guys again in the next update. Thank you very much. Cheers.